والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, bapak ibu yang berbahagia, pagi ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Apa pembahasan terakhir kita? Ada yang ingat? Sebab pengajian kita ini pengajian yang bersambung, pengajian berepisod. Pagi ini episode yang ketiga. Tema kita tentang apa? Tentang mati. Itulah tema kita. Semua akan meninggal. Suka bicara tentang meninggal? Sebagian yang jawab. Karena Al-Quran menyatakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Kenapa Allah katakan yang lari daripadanya? Sebab manusia tak suka bicara tentang mati. Padahal mati itu pasti. Apakah kita takut dengan kematian? Tidak. Mantap. Serius? Serius. Betul, kita tak perlu takut dengan mati. Yang harus kita takuti, orang merasakan kita tidak, baru kita takut. Misalnya orang berbisnis takut bangkrut, kita takut supaya kita tak bangkrut, agar kita tidak mengalami apa yang dialami orang, baru kita takut. Ada orang kena virus corona, kita takut. Kenapa kita takut? Jangan sampai kita merasakan apa yang dirasakan orang itu. Tapi kalau kematian, semua merasakan. Jadi yang kita khawatirkan bukan matinya bapak ibu, tetapi setelah mati itu. Itulah pembahasan terakhir kita, proses sakaratul maut. Masih ingat ceritanya? Dari mana arwah itu mulai dicabut? Dari kaki. Terakhir kita bercerita tentang mengapa orang yang akan meninggal matanya terbelalak. Terbelalak itu kalau bahasa Inggrisnya tapalolang. Kata dia. Mengapa matanya seperti itu? Dan mengapa sebagian orang ketika akan meninggal tersenyum? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang berlaku kepada orang itu? Kalau kita perhatikan anak-anak, ini seorang dokter bercerita kepada saya, dokter rumah sakit anak, ibu dan anak, tak pernah menyaksikan anak kecil apabila akan meninggal menderita kesakitan, tak pernah. Kalau bapak ibu pernah lihat anak kecil sebelum balik, apabila mereka akan meninggal mereka menjerit kesakitan, pernah? Kenapa kira-kira? Apa rahasianya? Karena bersih. Betul. Berarti kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan kesulitan, kepayahan, bahkan ada yang berteriak kesakitan, berarti orang itu bukan
bukan bersih. Dalam diri manusia ada 3 unsur. Ada unsur jasad, ini dia casingnya. Ada unsur roh, itu yang tak nampak. Roh itu kapan mulai diciptakan? Ketika di alam arwah, alam yang pertama. Casing ini kapan diciptakan? Di alam rahim. Ditiupkanlah roh yang berada di alam arwah tadi ke alam rahim. Jadilah manusia utuh, bernyawa. Sesampai di dunia dilengkapi dengan jiwa. Jiwa itu di mana posisinya Bapak Ibu? Dalam diri kita ini 3 unsur. Ada jasad, ini dia, yang ganteng, yang cantik, yang macam-macam, yang putih, yang coklat, itu casingnya, nampak oleh kasat mata. Ada roh. Roh itu nampak atau tidak? Tidak nampak, tapi ada. Dari mana asalnya roh ini? Dari Allah. Nanti akan kembali lagi kepada Allah. Maka itu sebabnya ketika orang itu meninggal, dia akan bertemu lagi dengan Allah. Maka nanti Bapak Ibu tengok surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti akan mendatangimu. Setelah itu summa turadduna ila alimil ghaib, kemudian kamu akan dikembalikan. Apa maknanya Bapak Ibu? Siapapun dia yang hidup di dunia ini, dia pasti akan kembali kepada Allah. Masalahnya bukan kembali atau tidaknya itu. Masalahnya kembalinya dalam keadaan seperti apa? Itu yang problem, itu yang masalah. Itu yang ditakutkan. Kembali tak kembali, semua akan kembali. Muslim tak muslim, laki-laki, perempuan, besar kecil, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Sesungguhnya kita ini akan kembali. Itu dia maknanya. Masalahnya bukan kembali atau tidaknya. Seperti apa kita kembali itu? Kalau tadi Bapak Ibu katakan, dulu kita datang ke dunia ini bersih, betul? Tak ada dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya bersih, suci, tak ada dosa, tak ada noda. Berjalan kita di muka bumi ini, banyak dah yang membuat kertas putih itu tercoret-coret, hitam, merah, kuning, hijau. Bahkan ada manusia lembaran hidupnya tak bisa dibaca, entah kuning entah hijau ini. Maksudnya apa? Saking banyak dosanya, semua dosa dilakukan. Maka ketika dia kembali kepada Allah dalam keadaan kotor itu, bagaimana? Tak perlu kita dulu kepada Allah. Dalam kehidupan saja, bekerja kita di satu perusahaan, diberi amanah oleh bos, lalu kemudian amanah itu dikhianati, wewenang itu disalahgunakan. Kira-kira bos kita sayang atau tidak? Kira-kira gaji kita dinaikkan atau dikurangi? Dikurangi, bahkan mungkin dipecat, Pak. Tak becus kamu ini bekerja. Itu manusia. Tak suka apabila perbuatan itu tak sesuai dengan aturan perusahaan. Ini aturan Allah, apalagi. Maka ketika orang itu bertemu dengan Allah, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kamu akan dikembalikan lagi dan dipertemukan dengan Allah. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, diberitakan, dibaca ulang, dikonfirmasi lagi. Apa yang kamu buat dulu nih? Berapa tahun kamu hidup? 60 tahun. Apa yang kamu buat 60 tahun itu? Dikonfirmasi lagi, Pak. Makanya cerita Sya'ban yang kita kisahkan pada bulan lalu, saat orang itu akan meninggal,
dibukakanlah perkara gaib kepada dia. Perkara gaib, apa yang pernah ia lakukan dan apa yang akan ia tempuh selanjutnya. Ada satu buku, judul bukunya Psikologi Kematian. Psikologi itu tentang kejiwaan, kematian tentang mati. Apa isi buku itu? Diceritakan oleh penulisnya secara umum, Profesor Dr. Kamarudin Hidayat. Kata beliau, manusia ini apabila dia berbuat, maka tubuhnya itu merekam apa yang dia buat itu. Kalau kita bawakan ke yang di awal tadi, dalam diri manusia ada jasad, ada roh, ada jiwa. Jiwa itu di mana posisinya? Jiwa itu di dalam tubuh, di dalam jiwa itu, itulah yang terinstal. Paham bahasa install Bapak Ibu? Kita punya HP ada casing, betul? Ada baterai yang menghidupkan, betul? Aplikasi itu kita unduh, kita download atau sudah ada di dalam? Kita unduh. Apa yang kita letakkan dalam HP kita? Facebook kah? WhatsApp kah? Twitter kah? YouTube kah? Itulah yang kita buka. Yang tak kita unduh, yang tak kita download, ada kita buka? Tak ada. Diri kita ini waktu kecil kosong, isinya jasad, roh saja. Dosa belum ada. Lalu kemudian kita install lah diri kita ini dengan membaca Al-Quran. Itulah dia yang terinstall dalam tubuh kita. Kita install dengan mengaji, kita install dengan solat. Tapi kalau diinstal untuk berbuat buruk, itulah yang terlintas dalam diri dia, itulah yang masuk dalam diri dia. Ketika orang itu akan meninggal, perbuatan baik dan buruknya itu dikonfirmasi lagi. Ini kamu yang buat, ini kamu yang lakukan. Maka saat itu manusia tak bisa mengelak Bapak Ibu apa yang dia buat selama hidup dia. Itulah yang datang. Sederhananya begini, apa yang kita lakukan hari kemarin, berkebun misalnya, dari pagi sampai malam, banyak yang dilihat di kebun itu. Ketika malam hari dia merenung sebentar, kira-kira yang melintas di pikirannya yang dilakukan hari itu atau yang tak dilakukan? Yang dilakukan pastinya. Yang tak dilakukan ada juga melintas satu-satu. Tapi yang dilakukan, apa yang dibuat, apa yang dikerjakan, apa yang ditengok, itulah yang melintas. Makanya orang yang tidur itu disebut sebagai mati. Namanya mati kecil. Mati itu dibagi dua. Al-mautu al-kubro, mati besar, mati yang sudah dikubur. Al-mautu as-sukro, mati kecil. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti tadi malam kita mati. Disebut oleh para ulama mati kecil. Maka mati kecil ini cukuplah di rumah, jangan sampai di rumah Allah mati kecil juga. Asal terduduk mati dia. Ada di sini? Tak ada. Apalagi di bawah AC. Saya cek satu persatu. Alhamdulillah tidak ada. Di rumah saja. Sebut mati kecil Bapak Ibu. Termasuk orang yang pingsan, orang yang mati suri, orang yang koma. Karena koma belum titik lagi. Koma bergerak masih berlanjut. Kalau dah titik, habis cerita. Berpindahlah ke alam yang keempat. Alam apa namanya? Alam barzakh atau alam kubur. Pembahasan kita belum sampai lagi ke situ. Kita baru proses menuju mati. Proses saja yang baru kita jelaskan. Yang muncul ketika akan meninggal itu adalah apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Idza mata minkum ahadun, apabila di antara kalian itu akan meninggal, uridu alaihi maq'aduhu, ditampakkan kepadanya bil ghadawati wal asyi, pagi dan petang. Apa yang ditampakkan Bapak Ibu?
Yang ditampakkan adalah setelah kita meninggal kita kemana? Kemana kira-kira kita, Pak? Apakah ada arwah itu yang pulang ke rumah? Meninggal dia 3 hari balik ke rumah, 7 hari balik ke rumah, 40 hari balik ke rumah. Ada atau tidak? Tidak ada. Roh itu setelah dicabut oleh Allah dalam tubuh manusia, itu dibawa ke satu alam. Di alam itulah dia menetap hatta yaumal qiyamah, sampai datang hari kiamat. Itulah yang disebut dengan barzakh. Barzakh secara bahasa artinya pembatas. Suatu alam yang dibatasi oleh Allah, tak mungkin dan mustahil ditembus oleh manusia yang telah meninggal itu. Jadi kalau ada pertanyaan, saya ini nanti kalau sudah meninggal saya kemana ya? Jawabannya, saya di alam barzakh. Di alam barzakh itu apa yang saya lakukan? Apa yang saya buat? Dan bagaimana proses saya di sana? Saya di alam barzakh itu berapa lama? Kalau memang ada pertanyaan alam kubur, ya berapa lama pertanyaan alam kubur itu? Berapa pertanyaan alam kubur Bapak Ibu? Jawablah. 4, oke. Ada yang jawab lain? Ibu-ibu berapa pertanyaan alam kubur? 3, apa kurang Pak Haji? 8. Makin banyak. Ada tambahan lain? 8. Itu yang baru saya dapatkan. Bisa dia lebih daripada itu. Karena manusia ini bacaannya terbatas. 8 yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, setelah diajukan pertanyaan itu, apa yang dilakukan lagi? Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia setelah meninggal berada di alam barzakh sampai hari kiamat. Yang jadi pertanyaan kita, yang mesti kita jawab, ketika orang itu diperlihatkan akan meninggal itu, bagaimana responnya? Ada yang responnya baik, ada responnya buruk. In kana min ahli jannah, kata Rasulullah, andai orang itu dari kalangan penghuni surga, fa min ahli jannah, ditampakkanlah oleh Allah perjalanan selanjutnya itu, ditampakkanlah yang baik-baik, sehingga orang yang akan meninggal itu tersenyum. Itulah rahasianya. Kenapa bapak itu tersenyum ya? Mengapa ibu itu tersenyum ya? Karena yang diperlihatkan yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus ini kenapa dilihatkan? Dari mana asalnya? Dari mana munculnya? Dari amal dia semasa hidup. Tak akan bisa bertukar itu Bapak Ibu. Dia tidak bisa diakal-akali saat itu. Itu sebabnya kata para ulama, orang yang meninggal akan meninggal itu disebut dengan alam malakut, alamnya malaikat. Itu prosesnya itu. Kita bacakan satu riwayat. Wa innal abdal kafir, apabila orang kafir itu meninggal, wa idza kana ar-rajulu su'u, atau orang yang jahat itu meninggal, orang yang berdosa itu meninggal, idza kana fin qita'i minad dunya, akan berpisah dari dunia, wa iqbali minal akhirah, dan menyongsong kehidupan yang panjang, kehidupan akhirat, nazala ilaihil malaikah, turun kepada orang itu malaikat. Malaikat apa yang turun? Malaikat siapa yang turun ini? Bukan malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut itu mencabut nyawa kita, sudah ada ajudannya yang datang terlebih dahulu. Saya buat bahasa seperti itu supaya akrab. Malaikat ini mengabarkan kepada orang itu, apa kata dia? La anta abghadu may yamsi ala zuhri ilayya. Kamu itu adalah orang yang aku benci ketika hidup di dunia.
Kata malaikat itu, sudul wujuhi ma'ahul musuh, wajahnya begitu seram, sangar. Kata dia, aku duduk di sampingmu ini, fayajlisuna minhu madal basar, aku duduk sampingmu ini untuk mengabarkan keburukan yang akan kamu lalui nanti. Ditayanglah oleh malaikat itu. Ini nanti tempatmu, ini nanti tempatmu, ini nanti tempatmu, ini nanti tempatmu. Yang ditampakkan oleh malaikat yang buruk-buruk. Ini bagi pelaku dosa, bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bagi orang yang mengambil hak orang lain, bagi orang yang menzolimi orang lain. Kata Nabi, Ishma syi'ta, silakan kamu hidup semaumu, silakan. Maksudnya, silakan kamu tak solat, silakan kamu tak puasa, silakan kamu tak bayar zakat, silakan kamu ngambil hak orang lain, silakan kamu menganiaya orang. Ishma syi'ta, silakan. Tapi fa innaka mayyitun, ingat kamu pasti mati. Kematian itu pintu semua manusia, bukan hanya untuk jemaah, untuk ustaznya juga. Pokoknya kata para ulama, silakan kamu berbuat semaumu. Kamu mengunjing orang, silakan. Kamu mengambil hak orang lain, silakan. Kamu menyakiti orang, silakan. Apa perbuatan dosa yang kita lakukan, silakan, tak ada masalah. Allah rugi atau tidak? Tak ada ruginya. Fa innaka maitun, ingat kamu akan mati. Setelah itu, setelah banyak yang diajukan pertanyaan, dicecar oleh malaikat tadi, ini kamu rasakan nanti, ini kamu lihat nanti, ini yang kamu, di situlah mulai dia gelabah, mulai dia risau. Ketika roh itu akan ditarik, tak mau dia kesakitannya. Maka itu diceritakan oleh Allah dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa. Apa artinya wan nazi'ati gharqa? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Jadi ada malaikat itu mencabut nyawa dengan lembut. Wan nasyitati nashta, dicabutnya ruh orang ini seperti air yang turun dari pelataran, dari cucuran air, dari seperti ceret, halus sekali, lembut sekali. Maka apa kata malaikat ketika orang itu akan meninggal? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah engkau, kembalilah engkau. Orang itu pun menyambut dengan baik, dengan gembira, ditampakkan kepada dia yang baik-baik. Tapi kalau yang jahat tadi, yang zalim tadi, yang ngambil hak orang lain tadi, yang tak solat, tak puasa, tak berzikir itu, yang hidup semau di dunia ini, ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluar engkau. Ternyata roh itu susah, enggan untuk keluar. Kenapa? Kenapa lama matinya? Padahal kalau orang-orang baik itu, Pak, tahu dia kapan dia meninggal. Pernah dengar kisah Imam Al-Ghazali, diceritakan oleh adiknya. Kata adiknya, ketika Abu Ahmad Imam Al-Ghazali itu akan meninggal, dia berwasiat kepada kami, tolong ambilkan kain putih, sebentar lagi tamu saya akan datang. Lalu kemudian diambilkanlah kain putih itu. Dia bersiap-siap, sudah mandi, sudah dipersiapkan semuanya. Dia terbaring. Kemudian tak lama ditinggalkan setelah itu, rupanya Abu Ahmad ini, Imam Ghazali, sudah meninggal. Diberitahu bapak ibu, oh itu kan ulama besar Ustaz. Zaman sekarang ada atau tidak orang yang diberitahu kapan dia meninggal? Ada. Diceritakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Sayyid Aqil Al-Munawwar. Terjadi di Jawa, seorang pimpin pesantren alim. Pada suatu kali dikumpulkanlah anak keluarganya, anak istrinya. Kata dia, wahai anak istriku, nanti hari Jumat pas di sujud terakhir, Abi akan dipanggil. Kata keluarganya, siapa yang tahu kapan meninggal? Karena meninggal itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tak tahu kita kapan kita meninggal. Ya, saya dipanggil nanti hari Jumat. Maka siapa yang di belakang saya, maka gantikan sebagai imam.
Karena keluarga ini tak mau lagi panjang lebar, ikuti aja perintah ayahnya tadi. Sampailah hari Jumat, solat Jumat. Di rukuk terakhir, sujud terakhir, sang imam Habib ini tak bangun-bangun lagi. Dikiranya masih baca doa. Karena disunahkan kita membaca doa di sujud terakhir. Makanya kalau imam itu terlalu lama dia sujudnya, bisa jadi dia baca doa. Doanya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu akrim nuzulahu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu bukan itu. Doa makan. Baca doa sunnah. Tapi kalau terlalu lama juga imam itu nanti tengok juga jangan-jangan sudah out. Makanya belakang imam itu mesti yang paham imam. Ini sunnahnya begitu. Akhirnya tak bangkit-bangkit lagi lah imam ini. Terpikirlah oleh anaknya tadi, maju ke depan, kemudian dibuka salamnya, solatnya dengan salam. Ditengok ayah tadi sudah meninggal. Itu orang ini beritahu. Kita ada diberitahu Bapak Ibu? Belum. Karena orang yang seperti itu adalah orang yang spesial. Ada amalan ditengok kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat tadi itu datang kepada orang kan meninggal ini. Ditengokkanlah semua perkara-perkara yang baik. Setelah itu kata malaikat yang menyiapkan tadi, wahai malaikat maut, silakan cabut nyawanya. Summa yaji'u malakul mauti. Lalu datanglah malaikat maut tadi, hatta yajlisa inda ra'sihi. Duduk dia di bagian kepalanya. Ya aituhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluarlah engkau. Ila ghadabillah, menuju kemurkaan Allah. Karena pandangan mata kita saat itu sudah masuk ranah gaib, disebut dengan alamul malakut, alamnya para malaikat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sebelum ini kamu termasuk orang yang lalai. Fakashafna anka ghita'aka, maka pada saat ini kami bukakan pandangan matamu. Fabasarukal yauma hadid, maka pandangan matamu menjadi tajam. Jadi tajam, ada ulama mengatakan memandang itu tajam. Ada ulama mengatakan pandang tajam itu dibukakan, disingkapkan apa yang tak pernah dia nampak selama itu. Berperanglah jiwa tadi Bapak Ibu. Di situ malaikat datang, di situ jin setan pun datang. Diceritakan oleh Imam Ahmad, anak Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ayahnya di detik-detik kematiannya, inna syaitana qaimu bihidhain adin ala anamilihi, sesungguhnya setan tegak di samping kiri kananku, gigit jari-jarinya. Kata dia, ya Ahmad futtani, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad, aku telah gagal menggodamu. Wahai Ahmad, aku telah gagal menggodamu. Maka kata Imam Ahmad saat itu, la bu'dun, pergi kau jauh, pergi kau jauh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nanti mendapati ada orang yang kita talkin, dia katakan tidak, orang itu bukan menidakkan ucapan kita, tetapi dia sedang menidakkan ajakan setan iblis yang menggoda dia. Imam Al-Qurtubi menyebutkan, sebelah kanannya tegak setan menyerupai ayahnya. Kata ayah dia, wahai anakku, ikutilah agama Yahudi, itulah agama yang benar. Kita saat itu mentalkinkan. Maka kata dia, tidak, berarti menidakkan ucapan setan ini. Kalau diam saja dia, berarti tak ada respon. Kalau ikuti ucapan kita, itu yang paling baik. Gagal sebelah kanan ini, sebelah kirinya tegak pula setan satu setan menyerupai ibunya. Wahai anakku, ikutilah agama Nasrani, itulah agama yang benar. Maka kata anaknya ini, tidak, berarti dia sedang menidakkan ucapan setan yang mengajak dia untuk murka, untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu malaikat maut tadi
mencabut nyawanya. Yang baik keluar dengan baik, yang jahat keluar dengan jahat, dengan keras, dengan sulit. Setelah itu baru kita masuk ke alam barzah. Ini prosesnya Bapak Ibu. Baru kita masuk ke sana. Okey. Berarti kita sudah masuk ke alam barzah. Roh pun dicabut, berakhir dari ubun-ubun, lalu kemudian malaikat itu membawanya ke langit pertama. Belumlah kita yang jawab. Kita jawab nanti. Dilaporkan dulu, dikonfirmasi dulu apa yang dibuat selama di dunia. Dibawa ke langit pertama. Ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama, siapa yang kamu bawa ini? Riwayatnya panjang. Ditanya oleh malaikat tadi, siapa yang kamu bawa ini? Wa tayyibur rih, aromanya yang begitu wangi. Hadza Abdullah fulan bin fulan. Inilah adalah hamba Allah sianu. Itu orang yang baik tadi sebut. Malaikat pun bergembira. Oh, itulah yang kami sebut dulu namanya ketika kami berada di tempat ini. Karena ada malaikat itu, ketika malaikat itu datang kepada makhluk itu, Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Dalam keadaan apa kalian meninggalkan hambaku? Taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan hambamu itu dalam keadaan solat. Ini malaikat pagi ni Bapak Ibu. Malaikat itu 2 sip, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Ni habis ni naik dia ke atas ni. Masuklah nama Wandi di situ, nama Pak Ori dilaporkan. Saya tak tahu nama Bapak Ibu, tapi malaikat dah hafal itu. Karena sudah ada catatannya. Ini nanti tinggal diambil aja nih. Nunggu waktu aja kita. Sebelum itu sudah ada laporan setiap hari. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat itu berdesak-desakan memantau kalian. Jadi kalau kita ilustrasikan, malaikat itu berkelilinglah nih di atas muka bumi ini. Ibarat oplet kendaraan bis yang menjemput penumpang. Panam. Ini contoh ya Pak ya. Hang tua. Alam barzah katanya. Yang sampai waktunya Pak RW belum, nanti dulu. Ketua masjid, nanti kalau dipanggil cepat tak ada yang mengurus masjid. Ustaznya kena banyak, ustaz dulu kan tadi. Itu ilustrasinya. Nunggu waktu. Kan ajal kita kan sudah ditentukan. Umur sudah ditentukan? Sudah. Kapan ditentukan umur kita ini? Di Lauhil Mahfuz. Kapan meninggal, kapan sakit, kita menjalani saja. Berkelilinglah malaikat itu. Dalam satu riwayat ini hadis dhaif, malaikat itu 70 marratan, 70 kali menengok satu orang itu. Tengok dia wajah Pak Ketua ni, kayaknya belum lagi ni katanya. Tunggu dulu, tunda dulu. Tengoknya wajah ustaznya. Ini dekat lagi. Tengok wajah imamnya. Ini 2 hari lagi ni. Contoh. Ya, biarlah yang muda-muda dulu ustaz. Nanti kalau yang atuk-atuk kita ni marah pula ke saya dia. Saya nampak ustaz ni katanya. Begitulah malaikat itu. Sudah ada laporannya di langit pertama. Oh, si fulan ini rupanya dia dulu yang kami bangga-banggakan. Naik ke langit kedua, terus begitu. Oh, si fulan ini yang kamu bawa. Malaikat maut bersama ajudan-ajudannya. Maksud ajudan ni bukan satu orang malaikat maut. Malaikat maut tu nama manusia. Manusia itu satu atau banyak? Ada Wandi, ada Pak Victory, ada Ustaz Maulana Mukri. Itu manusia. Malaikat maut. Jadi kalau di dalam buku Tazkirah Imam Al-Qurtubi, malaikatul maut, malakal maut wa a'wanuhu, dan kawan-kawannya, pembantu-pembantunya. Dibawalah, bersiapkan menuju rombong malaikat langit pertama, masuk langit kedua, langit ketiga, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Summa turadduna ila alimil ghaibi wal syahada. Disitulah kita kembali bertemu dengan pencipta kita yang dulu kita terpisah dengannya. Di alam roh kita bertemu, masuk alam rahim kita tak bertemu lagi, masuk di dunia ini kita tak bertemu lagi.
Allah hanya utus Nabi, utus Rasul, dan dititipkan Alkitab, Al-Quran. Karena para Nabi meninggal, digantikan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para Nabi. Meninggal pula ulama-ulama ini. Meninggal, habis pula nanti kitab-kitab itu diangkat kembali, terjadi kiamat. Sebelum itu, itulah berlaku di dunia ini. Menjadi peringatan, liyunziru qaumahum idza raja'u. Mereka itu memperingatkan kaumnya apabila mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Belajar dia jauh, nanti balik ke sini memperingati, mengajak kembali, mereka tahu dia terlupa. Itulah yang dilaporkan oleh malaikat, ya wahai Allah, inilah hambamu dulu. Maka di cross check lah satu persatu amal-amal tadi, dikonfirmasi lagi. Oh iya, hambaku ini solat, hambaku ini zakat, hambaku ini baca Quran, hambaku ini. Cepat kali waktunya, baru mulai saya. Terus begitu. Kemudian kata Allah, hambaku ini fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Setelah itu, ini dia selesai urusan dengan saya, maka bawa dia ke jasadnya. Untuk apa dibawa ke jasadnya? Untuk diinterogasi, tanya jawab. Tanya jawab itu bukan di kubur ya Bapak Ibu, di alam kubur. Kita bedakan ya, kubur dengan alam kubur. Kubur itu maknanya madfaul insan, tempat dikuburnya, terbenamnya jasad, itu kubur. Kalau azab dan nikmat kubur itu di alam kubur. Azab dan nikmat itu di alam kubur. Contoh begini, kalau kita bersedekah, maka nanti kuburnya bercahaya. Sedekahlah Bapak Ibu wakaf Al-Quran, nanti kuburnya bercahaya. Yang bercahaya di kubur yang di tanah itu atau di alam kubur? Alam kubur. Ya, sampai sini supaya kita tidak salah pengertian. Tak ada nampaknya azab itu, Ustaz. Apa yang mau diazab? Jasad sudah dimakan tanah, dimakan cacing, ulat, apa yang mau diazab? Yang diazab itu di alam barzakh, alam kubur, alam yang keempat. Seperti apa azabnya? Episode keempat nantinya. Ini episode ketiga. Kita proses. Untuk orang yang baik ini dibawa oleh Allah, oleh malaikat. Sebentar lagi ya, kalau ada yang bertanya nanti habis ini. Kalau orang yang jahat macam mana? Ketika sampai di langit pertama, wa muntinur rihi, aromanya yang begitu busuk. Ditanya oleh malaikat, siapa yang bersama kamu ini? Man ma'aka? Wa hadza fulan ibnu fulan. Ini orang ini. Oh, orang itu dulu yang sampai laporan kepada kami. Rupanya mengambil hak orang kerja dia masa hidup. Rupanya dia tak solat. Berangkat kosong. Kenapa berangkat kosong? Ada orang ini Bapak Ibu, keberangkat perjalanan yang panjang nanti sudah dipersiapkan sejak kecil. Umur sebesar ini sudah mengaji, remaja nanti dia mengaji lagi, solat lagi, zikir lagi, sampai umur 30 terus dipersiapkannya. Ada orang mempersiapkannya besok baru berangkat, malam baru dipersiapkan. Kita buat contohnya, orang berangkat haji, sebulan sebelum berangkat haji sudah disiapkan semuanya, kopornya, bajunya, obat-obatannya, semua disiapkan. Itu bisa jadi masih ada yang tertinggal. Sudah jauh-jauh hari disiapkan, bisa jadi itu masih ada yang tertinggal. Ini ada orang berangkat haji, besok mau berangkat, malamnya baru dipersiapkannya. Kira-kira macam mana tuh persiapannya? Umur 63, jatahnya 64, baru disiapkan dia. Sebanyak apa berarti persiapan dia? Oh, tentu sedikit. Saya pernah ngisi kajian alumni tahun 79, tamat SMA-nya tahun 79. Rata-rata umurnya sudah 65 dan 70. Banyak juga yang sudah out. Jadi kata seorang jamaah itu, betul Ustaz, ada di antara manusia ini yang mempersiapkan perjalanan panjangnya itu 2 hari 3 hari menjelang meninggal. Tak tahulah nanti apa yang dirasakan di sana. Tapi ada juga di antara kami ini Ustaz, yang sejak muda mengaji. Dia tetap bekerja Bapak Ibu.
tidak menghalangi perbuatan pekerjaan lainnya, tapi dipersiapkannya karena dia tahu man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan pasti dia akan persiapkan. Kita di dunia mau ke mana kita? Mau ke Sumbar, mau ke Jakarta, mau ke Aceh, mau ke Medan, berangkat seminggu. Itu persiapan kita matang itu. Bisnya, destinasinya, hotelnya, duitnya, pakaiannya, baru berani kita berangkat. Kalau tak ada persiapan, beranikan berangkat, itu cari masalah itu. Makanya ada ulama mengatakan, kalau hidup di dunia itu hidup yang lama dan tidak beribadah, berbuat maksiat, tak perlu hidup lama-lama. Mengapa? Nambah-nambah masalah nanti di akhirat. Hidup lama 70, 60, 70, 80, tapi bukan semakin dekat dengan Allah, nambah masalah. Bagus lagi sebentar, tak ada masalah. Kita pilih hidup lama atau pilih sebentar? Maunya lama tapi amal baik. Itu yang kita pilih. Man tala umruhu wa hasuna amal, umurnya panjang, amalnya baik. Itulah khairun nas kata Nabi. Wa syarrun nas, orang yang buruk, man tala umruhu, umurnya panjang, wa sa'a amaluhu, amalnya buruk. Kisah yang kedua yang kita sebutkan tadi, orang yang umurnya panjang tapi amalnya sedikit, habis ketika masuk langit pertama sudah ditolak oleh penjaga langit pertama. Masuk langit kedua juga, akhirnya orang itu tak sempat mengkonfirmasi amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Orang ini cepat-cepat balikkan ke jasadnya dan lakukan, tegakkan hukum-hukum alam barzah. Di malam pertama itulah sebagai penentu malam-malam berikutnya. Jadi di alam kubur itu ada malam pertama, Pak. Bukan di hidup di dunia saja malam pertama. Malam pertama itu kalau berhasil ada nanti. Inal qabara awwalu manazil akhirah. Alam kubur itu perjalanan pertama. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur itu, fama ba'dahu aisar, perjalanan selanjutnya akan dimudahkan Allah. Ini kira-kira apa yang berlaku di malam pertama itu? Apa yang terjadi di malam pertama? Kita sambung bulan depan. Yang tak ikut episod keempat tak dapatlah malam pertama di alam kubur. Baik, seperti yang diinstruksikan Pak Ketua tadi, habis pengajian sekitar 40 menit tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya. Silakan Pak.